Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat tentunya, dan salam bahagia untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Taman Siswa 2 Jakarta. Kembali lagi bersama mata pelajaran matematika dengan slogan matematika itu mudah, asik, dan juga menyenangkan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi lanjutan ya. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi integral ya. Kali ini pada pertemuan ini saya akan membahas tentang integral tentu ya. Baik, apa sih integral tentu itu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang mengenai integral tak tentu. Lalu sekarang kita belajar tentang integral tentu. Apa itu integral tentu? Ya, integral tentu adalah integral dari suatu fungsi di mana nilai x-nya itu sudah ditentukan ya dalam sebuah interval yang mempunyai batasan. Batasan itu disebut dengan batas atas dan juga batas bawah. Secara matematika atau secara matematisnya, integral tentu ditulis dalam bentuk demikian. Nah, seperti ini bentuknya nanti. Sehingga nanti ketika kalian menemukan soal yang berbentuk seperti ini, ya, ini adalah merupakan bagian dari yang namanya integral tentu, ya. Nah, ini sebagai batas atas, ya. Yang B ini adalah sebagai batas bawah. Nah, nilai-nilai ini sudah ditentukan ya, sudah ada pada fungsi fx dx ya. Sehingga nanti hasil integral fx ini disebutnya fx ya, dengan batas atas B, batas bawah A. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti penyelesaiannya adalah hasil dari integral fx ini kita substitusikan nilai x-nya ya, yaitu B dikurangi dengan A ya, atau batas bawahnya ya. Baik, saya pernah menjelaskan waktu itu, silakan kalian bisa lihat pada gambar ya. Ini adalah sebuah gambar jembatan ya, jembatan besi yang menghubungkan dari satu sisi ke sisi yang lain ya. Nah, jembatan ini kita bisa menghitung panjang jembatan ini atau bahkan luas daerah ya, lengkungan ini ya, lengkungan ini ya, luas daerah ini atau mungkin yang daerah yang diasini, yaitu dengan menggunakan integral. Nah, itulah yang kemudian salah satu aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari kita pada materi integral. Salah satunya adalah untuk menghitung suatu luas daerah. Baik, sebelum kita bisa menghitung cara menentukan nilai integral tentu, itulah kita harus tahu dulu sifat integral tentu ya. Bagaimana sifat integral tentu itu? Nah, yang pertama adalah integral dengan batas atas B, batas bawah A, fungsinya fx pada x, itu dia nilainya akan sama dengan negatif integral batas atasnya A, batas bawahnya B dengan fungsi fx pada x. Artinya jika batasan ini kita rubah dibalik ya, yang awalnya batas atas menjadi batas bawah, maka dia akan nilainya sama tapi negatif gitu ya. Kemudian sifat yang kedua, baik, sifat yang kedua, nah, integral dengan batas atas B dan batas bawah A, fungsinya fx pada x, ditambah dengan integral C, batas atasnya, dan batas bawahnya B, dengan fungsi yang sama, ya, yaitu fx pada x, itu akan sama dengan integral dengan batas atas C, batas bawah A, dengan fungsi fx pada dx. Artinya
ketika integral ini dengan batas atas B fungsinya sama dengan fungsi ini, tapi batasannya berbeda, tapi yang satunya adalah sebagai batas bawah, maka itu akan sama dengan yang ini ya, yang ini. Kemudian fungsi yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu adalah, nah, ketika integral dengan batas yang sama, baik batas atas maupun bawah sama-sama A ya, ini sama A dengan fungsi fx pada x, maka dia nilainya akan sama dengan 0 gitu ya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Nah, kita ke contoh soal ya. Baik, selesaikan setiap integral berikut. Nah, ada soal yang pertama bentuknya demikian, kemudian soal yang kedua juga ini semuanya adalah bentuk soal integral tentu ya, karena dia memiliki batas-batas yang sudah ditentukan atau nilai x-nya sudah ada nih ya, ini 5, ini 2 dan seterusnya. Nah gitu ya. Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita bahas sama-sama. Nah, pertama, ini dia pembahasan contoh soal tadi yang di atas. Pada soal yang pertama nih, integral batas atas 5 dengan batas bawah 2, fungsinya x pangkat 2 pada x ya. Bagaimana menjawab soal ini ya? Mari kita perhatikan lagi bentuk umum atau rumus dari integral tentu ya. Integral tentu tadi kita di awal adalah bentuknya kayak gini ya. Nah, maka untuk menyelesaikannya itu sama dengan integral tentu ya, sebetulnya konsep dasarnya. Mari kita sama-sama kita integralkan x pangkat 2, di mana pangkatnya 2, koefisien dari x adalah 1. Maka ketika diintegralkan adalah demikian, 1 per, nah 2 tambah 1 dari sini ya, dari pangkat ini, nih pangkatnya 2 ya, pangkatnya 2, kan nanti jadinya 2 tambah 1, ininya juga sama, 2 tambah 1. Nah, karena dia integral tentu, maka tak perlu kalian menambahkan plus C, cukup sampai sini ya. Nah, ini batas atasnya 5, batas bawahnya 2. Nah, ini menjadi 1/3 ya, 1/3 x pangkat 3. Nah, ini sudah sama dengan ini nih. Nah, sudah sama dengan ini. Maka tinggal selesaikan ke bentuk yang ini ya, bentuk yang ini. Hasil dari integral fx kita substitusikan nilai b dikurangi dengan hasil dari integral fx kita substitusikan dengan a. Artinya kita substitusi nih 5 dan 2 ya. Berarti 5 terlebih dahulu kita substitusikan ke sini. Maka menjadi, nah gini, 1/3 5 pangkat 3. Nah, kita ganti nih x ini menjadi 5 ya, sama x-nya menjadi 2 nih ya, yaitu di sini ya, 5 pangkat 3, ini batas atas, ini batas bawah. 5 pangkat 3 nilainya berapa? Yaitu 125 ya, 125. Nah, 125. 2 pangkat 3 nilainya berapa? 8. 2 kali 2 kali 2, 8 ya. 5 pangkat 3 juga demikian. 5 kali 5 kali 5, 125. 125 kali 1 berarti 125/3. 8 kali 1 berarti 8/3. Nah, karena penyebut pada angka ini sama ya, sama-sama 3, maka kita cukup langsung mengoperasikan angka yang di atas, pembilang ya, pembilangnya, yaitu 125 dikurangi 8. Berapa 125 dikurangi 8? Yaitu adalah 117 ya, 117 betul ya. Nah, inilah hasil dari integral. Jika memang bisa dibagi, maka kita bagi. 117 dibagi 3 itu berapa nilainya? Ternyata bisa 39 ya, bisa dibagi ya, 117
dibagi 3 itu 39. Nah, inilah nilai dari integral tentu dengan batas atas 5, batas bawah 2, fungsinya x kuadrat pada x ya. Mudah-mudahan untuk soal pembahasan contoh soal yang nomor 1 bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Nah, ini ya, nomor 2. Integral batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Dengan fungsi 3x kuadrat ditambah 4x plus 2 dx. Nah, ini masih sama dengan seperti contoh soal yang nomor 1. Kita langsung mengintegralkan fungsi ini aja ya. Fungsinya kita integralkan nih langsung ya. 3x pangkat 2. Nah, pangkatnya pangkat 2 nih. Sehingga nanti jadinya 3, karena depannya angkanya 3 ya. Depannya angkanya 3, berarti 3 2 plus 1 ya, pangkatnya maju ke sini 2 plus 1. Nah, yang ini 2 plus 1 sama. Kemudian yang ini x-nya pangkat 1 ya. Di sini itu ada pangkat 1 nih sebetulnya ya, pangkat 1 di sini. Sehingga 4 per 1 plus 1 x 1 plus 1. Kemudian 2 atau koefisien angka, maka ketika integralkan ditambah dengan x menjadi 2x. Batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Nah, kita lanjut. Ini menjadi 3/3 ya, x pangkat 3 ya. Nah, x pangkat 3, yang ini berarti 4/2 gitu ya, 4/2, x pangkat 2, yang ini 2x. Nah, 3/3 itu kan habis ya, jadinya 1 ya, karena 3 dibagi 3 1. Nah, 4/2 itu kan nilainya 2, kemudian ditambah 2x. Nah, maka jadinya sederhananya ini, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dengan batas atas 3, batas bawahnya 0 gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, maka kalian ganti nilai x yang ini, dan yang ini dengan angka 3 dan angka 0. Bagaimana? Kita substitusi. Nah, gini. Berarti 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 gitu ya. Ditambah 2 kali 3. Nah, ini yang pertama nih. Ini namanya batas atas ya. Batas atas. Nah, selanjutnya ke batas bawah. Nah, negatif ya. Ini kurang, ya ini dikurangi. Batas bawahnya berapa? 0. Kita ganti 0. Nah, ini ya. 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 pangkat 2 ditambah 2 kali 0. Nah, 3 pangkat 3 berapa? Ya, 3 kali 3 9 kali 3 berarti 27. Nah, yang ininya gimana? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 9 kali 2 berarti 18 ya. Kemudian ini 2 kali 3 6 ya. 2 kali 3 6. Nah, kalau yang ini kan semuanya 0 ya. 0 pangkat 3 ya 0. 0 pangkat 2 0 kali 2 ya tetap 0. 2 kali 0 ya tetap 0. Maka ini hasilnya 0 ya. Maka ini hasilnya 0. Ya, kalau hasilnya 0 berarti tidak berpengaruh. Nanti kan hasil terakhirnya dikurangi 0 ya, gitu ya. Nah, kita tinggal 27 tambah 18 berarti 45 ya. 45 tambah 6. Nah, maka hasilnya adalah 51. Sehingga integral dari ini hasilnya adalah 51. Mudah-mudahan untuk pembahasan contoh soal yang nomor 2 bisa dipahami ya. Lanjut kita ke soal pembahasan contoh soal yang nomor 3 ya. Baik, kita pembahasan ke contoh soal 3. Nah, soalnya ini ya. Nah, ternyata untuk bentuk soal nomor 3, nah, integral batas atas 3 batas bawah 2 dengan fungsi 3x kuadrat pada x ya, ditambah batas atas integral dengan batas atas 5 batas bawah 3 dengan fungsinya 3x kuadrat pada x. Nah, ternyata fungsinya sama nih. Fungsi ini sama 3x kuadrat. Nah, ternyata yang satu batas atasnya 3 ya, yang satu batas atasnya batas bawahnya
3 gitu ya. Maka sesuai dengan sifat yang tadi di awal yang sudah saya jelaskan, maka nanti kita harus berpedoman ke sini ya, ke sifat nomor 2 ya tadi ya. Nah, sifat nomor 2 itu ketika bentuknya demikian, maka dia hasilnya adalah ini. Sehingga bentuk ini menjadi apa? Berarti ini ya. Integral dengan batas atas 5 dan batas bawahnya 2. Fungsinya sama ya, 3x kuadrat pada x ya, pada x. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Sama kayak nomor 1 dan nomor 2 ya. 3x kuadrat kita integralkan nih, karena ini pangkatnya 2 dan ini depannya angkanya 3, maka nanti menjadi 3 per gitu ya, 3 per, nah 2 ini dari pangkat nih, 2 tambah 1, yang ini 2 tambah 1. Nah, cukup, nggak usah plus C karena integral tentu. Batasnya 5, batas bawahnya 2 ya. Baik, ini berarti 3 per 3 ya. 3 per 3 x pangkat 3, 5 batas atasnya, 2 batas bawahnya. Nah, ini kita coret nih ya. Kenapa? 1 kan kalau dibagi atau habislah 3 dibagi 3, maka nanti ini bentuknya menjadi x pangkat 3 doang ya, x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 batas atasnya 5, batas bawahnya 2 gitu ya. Nah, kita substitusi sini batas atas dan batas bawahnya. Pertama yang atas dulu, x pangkat 3 berarti 5 pangkat 3 min x pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? Tadi di awal sudah dijelaskan, 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25 kali 5 125. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 gitu ya. Berarti 125 dikurangi 8 ya. Ini dikurangi ini. Berapa hasilnya? Berarti 117. Nah, maka integral dari yang contoh soal nomor 3 ini hasilnya adalah 117 ya, gitu ya, bisa ya. Oke, terakhir yang mungkin sebelumnya belum pernah dibahas untuk soal nomor 4 ini, mari kita bahas di video kali ini. Pembahasan contoh soal yang nomor 4 ya. Ini kok itu min, boleh nggak? Boleh ya. Batas atasnya 1, batas bawahnya min 2 gitu ya, min 2 dengan apa namanya, fungsinya x kuadrat plus 3x pada x. Mari kita integralkan dulu nih yang ini ya, x kuadrat plus 3x kita integralkan jadi apa? Nah, karena pangkatnya 2, depannya ini 1, maka menjadi 1 per 2 plus 1 x 2 per 1 gitu ya. Nah, sekarang yang 3x pangkatnya di sini kan pangkat 1 ya, maka 3 per 1 plus 1 1 plus 1, batas atasnya 1, batas bawahnya negatif 2 gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini menjadi 1 per 3 ya, 1 per 3 x pangkat 3. Kalau yang ini menjadi 3 per 2, x-nya pangkat 2, batasnya 1, bawahnya min 2. Nah, kalau udah kayak gini, maka nanti tinggal substitusi nilai batasannya, batas atas sama batas bawah, min 2 gitu ya. Baik, kita ganti nih nilai x ini nih, nilai x ini kita ganti dengan angka 1 dan min 2 ya. Jadi tergantung berapa batasan yang ada di soalnya ya. Mari kita masukkan substitusi ya, 1 dan negatif 2. Nah, gini kan, per 3x pangkat 3 ditambah 3 per 2x pangkat 2. Nanti kita ganti x-nya jadi 1, yang ini x-nya jadi min 2. 1 pangkat 3, 1 kali 1 1 kali 1 1, berarti tetap 1 ya, tetap 1. Kali 1/3 berarti tetap 1/3. Yang ini juga sama, 1 kali 3 per 2 berarti tetap 3 per 2. Nah, sedangkan yang ini min 2 kali pangkat 3 berarti min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 kali min 2 berarti negatif 8. Negatif 8 kali 1 berarti negatif 8 per 3 gitu ya. Itunya kayak gitu. Nah, ini jadinya ini ya, jadinya ini.
Nah selanjutnya min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 kali 3 berapa? 12. Berarti 12 bagi 2. Nah ini ya, 12 per 2. Sebetulnya ini kita bisa bagi ya, 12 dibagi 2 itu kan nilainya 6 ya. Kalau yang lain nggak bisa nih ya, nggak bisa. Berarti ya udahlah, biarin aja dulu ya, biarin aja dulu, 12 per 2 aja biarin. Nah bagaimana untuk mengoperasikan yang ini? Ini kan penyebutnya kebetulan belum sama ya, belum sama nih, ini 3 ini 2, ini juga 3 ini juga 2 ya. Maka kita harus samakan dulu nih, jadi nggak bisa serta-merta langsung dijumlahkan ya, nggak boleh di matematika, nggak boleh. Kalau operasi pecahan bawahnya harus sama ya. Maka nah kita selesaikan di papan tulis yang ada di samping ini ya, untuk biar kita manfaatin yang kosong, manfaatin ya. Nah ini ya, kita samakan dulu kira-kira berapa supaya sama. 3 2 berarti kira-kira 6 ya. Nah bawahnya kita ganti 6. Nah jadinya gini. Oh kok bisa jadi gini? Nah 1/3 itu sama dengan 2 per 6. 3 per 2 sama dengan 9 per 6. Nah gini kan, ini awalnya 3 ini awalnya 2 ya. Yang supaya jadi 6 kan kali 2 kan, supaya jadi 6 kali 2 maka atasnya harus kali 2, jadi 2 per 6. Ini juga sama nih, tadinya 2 jadi 6 berarti kali 3, berarti yang ini kali 3 berarti 9 ya, 9 kali 3 kali 3 berarti 9. Nah ini paham ya. Nah selanjutnya kalau yang samping gimana? Nah ini kecoret, maaf, ini kan 8 ya, 8 ini 3 jadi 6 berarti kali 2, 8 kali 2 berarti 16 nih, 16 ini kan 12 ininya jadinya 6, 2 jadi 6 berarti kali 3, berarti 12 juga harus kali 3 berarti 36. Nah gitu ya. Nah kalau ini kan udah sama nih, ini 6 ini 6 juga ya, sama-sama 6, maka kita bisa langsung menjumlahkan 2 tambah 9 berarti 11 ya, 11. Nah min 16 ditambah 36 berarti 20 ya, betul ya, 20 ya, 20. Nah ini juga udah sama-sama 6 ya, udah sama-sama 6, ini 6 ini 6. Maka tinggal 11 dikurangi 20. Berapa 11 kurangi 20? Berarti 9 ya, 9, tapi lebih gedean ini berarti min 9 ya, min 9 per 6. Atau kalau kalian mau dibagi kecilin itu sama saja dengan min 3 per 2 gitu ya, min 3 per 2. Atau kalau mau dirubah ke pecahan campuran, 9 dibagi 6 itu kan 1 ya, 9 bagi 6 itu 1, sisanya berapa? Sisa 3, berarti 1 3 per 6, atau kita kecilin min 1 per 2 gitu ya. Nah boleh ini ya, boleh juga yang pecahan campuran atau yang pecahan biasa. Min berapa tadi? 3 per 2 gitu ya, min 3 per 2. Min 3 per 2 itu kan sama saja dengan ini ya, sama saja dengan ini ya, min 1 min 1 setengah gitu ya, 1 per 2 itu 1 setengah ya gitu ya, itu sama saja dengan ini. Nah mudah-mudahan penjelasan di contoh soal nomor 4 bisa kalian pahami juga ya. Baik, mungkin ini nah selesai ya, selesai. Cukup sekian dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, dan tetap semangat. Salam sehat.